Inni nadartu ilal khalq, saya liatin semua orang. Fara'aitu likulli minhum mahbuban, saya lihat semua orang tuh pada punya kawan, pada punya mahbub, pada punya kesayangan. Saya liatin semua orang pada punya kesayangan. Wa ma'syuqan, sesuatu hal yang sangat diinginkan. Yuhibbuhu wa ya'syaquh, dia sayangi, dia cintai, dia sukai. Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibu ila maradil maut. Di antara kekasih, di antara kawan, di antara kesayangan itu ada yang menemaninya sampai waktunya sakit. Wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qabr. Sebagiannya lagi menemaninya sampai ke pinggir kuburan. Apa sih itu teman-teman sekalian? Kata ulama yang lain gini nih. Kita nih dalam hidup nih punya 3 hal. Punya 3 kawan. Satu kawan nemenin kita sampai sakit. Kalau udah sakit dia udah gak bisa nemenin lagi. Apa itu? Harta. Jadi sekalian, begitu orang udah sakit parah, harta seberapapun banyaknya gak ada manfaatnya. Betul apa enggak? Walaupun punya duit miliaran, gak ada sesiapapun yang bisa menghalangkan satu gigi yang mau rontok. Gak ada. Begitu mau sakit, teman-teman sekalian, punya duit berapapun gak ada yang bisa ngalangin. Jadi ada kawan yang menemani sampai sakitnya kematian. Ada kawan nemenin sampai ke pinggir kuburan, sampai ke sudut kuburan. Siapa itu? Keluarga. Keluarga tuh, sesayang apapun mereka dan sesayang apapun kita sama mereka juga, gak ada yang sampai menemani dalam kuburan. Betul enggak? Saya kalau suami saya meninggal dunia, saya mau dalam kubur juga deh nemenin dia. Ada? Gak ada. Ini perempuan, apalagi laki-laki. Udah gak usah percaya deh. Sehidup semati itu gak ada ceritanya. Sehidup sesurga, baru benar. Ya kan? Sehidup semati, hidup bareng-bareng, mati mah sendiri-sendiri teman-teman. Jadi yang namanya keluarga cuma nemenin sampai ke pinggir kuburan. Begitu udah kita masuk dalam kubur, dah semuanya. Gak ada yang ikut sama kita nemenin di dalam kubur tersebut. Nah, yang ketiga nih. Wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qabr. Sebagian dari kawan tersebut menemani sampai ke pinggir kuburan. Tsumma yarji'u kullu wa yatruku faridan wahida. Habis itu semuanya pada balik. Harta udah yang balik, bahkan dibagikan kepada ahli waris. Wa yatruku faridan wahida, meninggalkan dia sendirian, kesepian. Wala yadkhul ma'ahu fi qabri minhum ahad. Enggak ada sesiapapun, enggak ada apapun yang menemaninya masuk dalam kubur. Fatafakkartu wa qult, saya mikir, kemudian saya bilang, afdal mahbubil mar'i ma yadkhul ma'ahu fi qabrihi wa yu'anisuhu fi. Sebaik-baik teman seseorang itu seharusnya yang bisa masuk ke dalam kuburan dan bikin enak dalam kuburan. Nemenin dimanapun, termasuk saya kepengen punya temen nih, katanya dia nih, katanya Hatim Al-Asam, saya pengen punya temen tuh yang bisa nemenin saya dalam kubur dan dia bikin enak saya dalam kuburan. Gitu ya? Apa itu? Litakuna sirajan fi qabri, sehingga dia bisa menerangi kubur saya. Wa tu'anisni fi, tadi fama wajadtu ilal a'mali shalihah. Saya pengen nyari teman yang bisa nemenin saya sampai masuk dalam kuburan dan bikin seneng saya dalam kuburan. Fama wajadtu ilal a'mali shalihah, saya tidak mendapati apapun kecuali amal soleh. Fa akhadtuha mahbuban li. Saya ambil tuh amal soleh, saya jadikan sebagai kawan saya. Sebagai kawan saya. Kamu kok gak berteman? Udah berteman? Sama siapa? Sama Quran. Yang lain-lain lagi pada ngobrol, pada begini, pada begitu, dia baca Quran. Kamu kok ngapain itu? Duit kamu pakai jalan-jalan sama teman-teman? Oh enggak. Ngapain duitnya, pakai apa? Pakai buat sedekah, pakai buat ada orang mau belajar tapi gak punya biayanya, pakai buat bantuin orang, pakai buat ngasih orang lagi sakit, lagi orang lagi butuh, kasih duit. Kenapa? Biar jadi amal soleh. Dia jadikan amal soleh sebagai kawan. Dan pastinya watu anis nifi watatrukoni farida, sehingga amal soleh tersebut itu dapat menjadi sirajan, dapat menjadi penerang dalam kubur saya.
dan juga akan menyenangkan saya serta tidak akan pernah membiarkan saya sendirian. Teman-teman saya sekalian, nggak usah amal soleh yang gede-gede. Kata Nabi Muhammad, siapa yang hafal surat Tabarakal Mulk 30 ayat doang, 30 ayat doang, mesti hafal semua nih kita nih teman-teman saya sekalian. Jangan berani mati dah sebelum hafal surat Tabarak. Teman-teman saya sekalian, kata Nabi Muhammad, siapa yang hafal surat Tabarak 30 ayat itu, kemudian dia membacanya setiap mau tidur. Kenapa mesti hafal? Karena kalau hafal tuh bacanya enak. Udah ngantuk-ngantuk di atas tempat tidur gitu kan, hafal, ya tinggal baca aja. Walaupun kadang-kadang ayatnya udah kesini ngelantur, baca lagi, ulang lagi dari awal. Karena ngantuk kan ya, tadi udah sampai ayat berapa tuh ketiduran, balik lagi dari awal. Teman-teman sekalian, tapi kan kalau hafal tuh enak gitu bacanya. Kalau nggak hafal, udah ngantuk-ngantuk, ya ampun belum baca tabaroknya, aduh, ya udah deh, malam ini aja nggak usah, besok malamnya lagi, oh iya malam ini juga, ya udah nggak usah. 5 hari kemudian lupa sama urusan tabarok. Banyak kejadian kayak begitu sama kita. Kata Nabi Muhammad, siapa yang hafal surat Tabarok dan dia membacanya setiap malam, maka surat Tabarok tersebut akan menjadi seseorang yang apabila datang malaikat untuk mengadab dia dalam kuburan, orang ini tadi ini akan menjadi penghalangnya. Dia bilang, keluarkan aku dari hatinya atau selamatkan dia dari azab kuburnya. Dia nggak bisa dikeluarin dari hatinya, emang udah hafal. Ya deh. Dia bilang, maka Allah kemudian bilang, maka bebaskan dia dari azab kubur dengan berkah surat Tabarakal Mulk yang dia hafal dalam hatinya. Nah, ini baru surat Tabarakal Mulk, belum yang lain-lain. Makanya semua amal soleh tuh jadi penerang dalam kuburan. Karenanya Sayyidina Rabi' al-Adawiyah sampai bikin galian kubur di belakang rumahnya, dia baca Quran di situ. Dapat berapa banyak? Dapat 1000 hataman Quran. Udah 1000 dia tenang dah. Kalau ditanyain sama orang, lagi ngapain sih Robiah? Lagi nerangin kuburan. Lagi bangun kuburan katanya. Masya Allah, Masya Allah. Hamba-hamba yang ngerti nih ya. Hamba-hamba yang ngerti. Kita, ya Allah, khair mudah-mudahan Allah bikin kita ngerti sama berbagai macam urusan. Biar ngerjain sesuatu seenggaknya stabil lah teman-teman saya sekalian. Jangan dunia aja gitu yang dipikirin, tapi gitu juga mesti yang seenggaknya gitu,